Baik, di saat ini saya akan mengajar materi tentang asam amino dan protein. Nah, ada 4 sub pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada asam amino, yang kedua ada penggolongan asam amino, yang ketiga ada sifat-sifat asam amino, dan yang keempat ada protein. Nah, saya akan membahas tentang asam amino. Asam amino ini dia merupakan suatu senyawa karboksilat yang mempunyai gugus amina pada rantai karbonnya. Nah, gugus amina pada asam amino yang banyak ditemukan terdapat pada atom C-A, sehingga disebut sebagai asam A-amino. Nah, ini adalah struktur umum dari asam amino. Nah, ada nama umum dari IUPAC. Ada nama umum dari IUPAC beberapa asam amino. Sekarang saya akan membahas materi yang berikut, yaitu penggolongan asam amino. Nah, berdasarkan nilai nutrisinya, asam amino ini dia dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama ada asam amino esensial dan yang kedua asam amino non esensial. Nah, asam amino esensial ini dia merupakan asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia. Nah, ada 10 macam asam amino esensial. Yang pertama histidin, yang kedua argine, yang ketiga valin, yang keempat leusin, yang kelima isoleusin, yang keenam treonin, yang ketujuh tritofan, yang kedelapan lisin, yang kesembilan metionin, dan yang kesepuluh fenilanin. Nah, selain 10 macam asam amino esensial yang tadi saya sudah jelaskan, asam amino non esensial ini dia dapat disintesis oleh tubuh manusia. Nah, asam amino baik esensial maupun non esensial, jika diperhatikan dari strukturnya hanya berbeda pada rantai sampingnya atau R. Nah, rantai samping ini dia dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu rantai nonpolar, rantai yang mengandung gugus hidroksi, rantai yang mengandung gugus karboksilat, rantai yang mengandung basa nitrogen, dan yang terakhir rantai yang mengandung gugus sulfida. Nah, secara keseluruhan ke-20 asam ini dapat dilihat pada tabel di samping. Sekarang saya akan membahas tentang materi yang ketiga, yaitu sifat-sifat asam amino. Nah, ada 4 sifat asam amino. Yang pertama, asam amino ini dia dapat membentuk ion sweeter. Nah, ini dapat dilihat dari gambar di samping. Yang kedua, asam amino bersifat amfoter. Nah, hal ini disebabkan karena terbentuknya ion sweeter. Yang ketiga, kecuali glisin, semua asam amino ini merupakan senyawa optis. Nah, ini ada gambarnya. Dan yang keempat, asam amino dapat bergabung dengan asam amino yang lain membentuk suatu polimer yang disebut dengan peptida. Nah, ini adalah gambarnya. Sekarang saya akan membahas tentang materi yang terakhir mengenai protein. Nah, protein ini dia terbentuk dari polimerisasi peptida-peptida. Nah, peptida ini dia merupakan polimerisasi dari asam-asam amino yang berbeda-beda. Jadi protein ini dia dikatakan sebagai copolimer. Nah, ikatan yang terjadi pada protein selain ikatan peptida antara asam amino penyusunnya, dia juga terdiri dari ikatan yang lain. Nah, struktur protein dia terdiri atas 4 macam struktur. Yang pertama struktur primer, yang kedua struktur sekunder, yang ketiga struktur tersier, dan yang keempat struktur kuartener. Nah, struktur primer ini dia merupakan ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein tersebut. Sedangkan struktur sekunder ini dia terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino dengan membentuk lipatan-lipatan. Sedangkan sekunder tersier ini dia merupakan interaksi sekunder-sekunder yang satu dengan sekunder yang lain melalui ikatan hidrogen. Dan yang terakhir struktur kuartener. Nah, struktur kuartener ini yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Nah, pada peristiwa ini kadang-kadang terselip molekul atau ion lain membentuk atau bukan merupakan asam amino. Nah, ini adalah gambar struktur dari protein.
Yang berikut masuk dalam sifat-sifat protein. Yang pertama, dia suka larut dalam air karena ukuran molekulnya itu sangat besar. Yang kedua, protein dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang ketiga, protein ini dia bersifat amfoter karena dia dapat membentuk ion sweeter yang tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, pada titik isoelektriknya, protein ini dia mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Dan yang keempat, protein dapat mengalami kerusakan akibat pemanasan. Nah, pada denaturasi, protein ini dia mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Yang kedua, kita masuk dalam protein konjugasi. Nah, protein konjugasi ini dia merupakan senyawa protein yang mengikat atau terikat dengan molekul lain yang bukan protein. Nah, protein konjugasi ini dia terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, nukleoprotein, yang kedua, glipoprotein, yang ketiga, fosfoprotein, yang keempat, lipoprotein, dan yang terakhir, kromoprotein. Nah, nukleoprotein ini dia merupakan protein yang terikat pada asam nukleat. Sedangkan glikoprotein ini dia merupakan protein yang berkaitan dengan karbohidrat. Nah, protein ini dia terdapat pada musim kelenjar ludah, hati, dan tendon. Sedangkan fosfoprotein dia merupakan protein yang berikatan dengan fosfat mengandung lecitin. Sedangkan lipoprotein ini dia merupakan protein yang terikat pada lipid. Dan yang terakhir, kromoprotein merupakan protein yang mengikat pigmen atau ion logam. Sekarang kita masuk dalam fungsi protein. Nah, ada beberapa fungsi protein. Yang pertama, dia sebagai enzim. Yang kedua, dia sebagai alat angkut. Yang ketiga, dia sebagai pengatur gerakan. Yang keempat, dia sebagai penyusun jaringan. Yang kelima, dia sebagai protein cadangan. Yang keenam, dia sebagai antibodi atau protein antibodi. Yang ketujuh, dia pengatur reaksi atau protein pengatur. Yang kedelapan, sebagai pengendali pertumbuhan. Nah, itu adalah fungsi dari protein. Baik, sekian hasil dari pemaparan materi saya mengenai asam amino dan protein.